Sidang perceraian Rio Rayvan dengan Henny Mona kembali digelar di Pengadilan Agama Bekasi kemarin siang. Aura perseteruan tampak jelas di wajah Rio yang menjadi pihak penggugat. Aktor yang sering memainkan peran antagonis itu menyampaikan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi untuk memperkuat gugatannya. Rio menyayangkan pihak Henny yang seolah menudingnya telah membentuk opini publik bahwa sang istri meminta uang mut'ah dan masa idah senilai 8 miliar. Untuk agenda hari ini sidang pembuktian saksi, pembuktian surat ya, bukti tertulis sama bukti keterangan saksi. Yang tadi sudah kita sampaikan beberapa bukti tertulis dan ada 2 orang saksi sudah didengar keterangannya oleh majelis hakim tadi. Iya, pihak pemohon Rio sendiri. Kalau itu kembalilah, maksudnya semua kan ada pembuktian ya gitu loh. Jadi kalau kita hanya berbicara aja sih enak gampang gitu loh. Di sini kan kita berbicara bukti, karena hal kayak gitu kan nggak bisa dituduhkan ke orang dengan hanya mulut aja, apalagi diumbar-umbar ke media ya gitu loh, seperti itu. Di luar kasus perceraian, Rio juga harus menghadapi kasus pidana melawan Henny. Bersama 2 kuasa hukumnya, Hendar Sam Marantoko dan Insang Nasruddin, Henny memang sudah melaporkan akun bodong yang menghinanya di media sosial. Kuasa hukum Henny juga mengancam akan melaporkan Rio karena mantan terpidana kasus narkoba itu seolah mendukung netizen melakukan body shaming terhadap Henny. Lalu apakah Rio takut dengan ancaman dari kubu sang istri? Dugaan tindak pidana itu terjadi di dalam akun Instagramnya milik suami dari Mbak Henny, yaitu saudara RR atau Rio Rayvan ya, Nah, yang patut kami sayangkan dalam narasi atau penghinaan tersebut, saudara RR ternyata ikut mengomentari. Kalau saya pribadi sih, maksudnya saya kan ya masih udah sama beliau berdua kan, sama abang-abang saya udah konsultasi ya, dan saya juga kan masih jatuhnya istri ya, belum ketuk palu ya. Di situ sih saya menyayangkan aja sih kenapa dia jawab juga gitu, itu aja sih. Dan saya kan punya keluarga juga, saya nggak pernah jahat sama dia. Teman-teman media tahu sendirilah kayak gitu, maksudnya sedih aja sih saya. Kita semua tahu kan gitu loh. Toh dia juga sudah membuat laporan ya gitu ya di Polres Selatan. Ya hal-hal seperti itu yang saya sangat hindari, karena gini, maksudnya saya sebagai seorang suami dilaporkan loh, kan ada efek adalah penjara. Saya sudah capek di penjara, saya capek berurusan dengan hukum, tapi dia melibatkan saya terus ke situ lagi. Jadi komentar yang ada di Instagram itu kalau menurut kita sih nggak ada sedikit pun maksud atau untuk katakanlah ikut mengiyahkan daripada komentar tersebut atau mendukung daripada komen negatif yang dilakukan oleh salah satu account. Menurut kami sih nggak ada maksud ke sana. Ya sebenarnya kalau kita menduga-duga ya boleh-boleh saja kita menduga hal tersebut. Karena kalau kita mau melihat kepada akun yang mengomentari hal tersebut, itu akunnya ternyata kosong atau akun bodong. Kalau kata orang akun fake atau akun bodong seperti itu. Belum resmi bercerai, tapi Rio sudah memperlakukan Henny seperti musuh berbahaya. Bahkan aktor yang mengawali karir dari dunia modeling ini siap melaporkan balik Henny. Gini, saya sebenarnya berterima kasih sama Henny ya, makasih banget. Dengan adanya laporan dia, saya akan lebih berhati-hati dalam bermedia sosial ya. Akan tetapi, saya punya banyak sekali hal-hal yang saya tahan selama ini. Itu sangat tidak layak komentar-komentar dari dia sendiri gitu loh. Dan itu saya punya bukti banyak banget gitu loh. Saya berpikir karena dia masih status istri saya tidak ngambil tindakan. Tapi kalau sudah memang seperti ini, mungkin dalam waktu dekat ya gitu. Itu terpaksa kita juga akan menempuh jalur yang sangat luar biasa gitu. Kapan kira-kira akan mungkin menindak? Hari Senin mungkin. Pasti batin lah ya. Batin lah. Ya gimana sih perasaan seorang wanita? Gitu loh. Kasihan lu. Betul. Ini menuntut maaf atau ganti rugi? Ya kalau udah pidana ya sudah pasti masalahnya lari ke pidana lah. Menikah 2 tahun silam, rumah tangga Rio dan Henny bak roller coaster yang turun naik dalam waktu singkat.
Baru saja membuka restoran di kawasan Pondok Gede Bekasi yang kabarnya dimodali oleh sang istri, restoran itu gulung tikar dalam hitungan bulan. Saat Henny Kalangkabut menutupi kerugian, Rio terjerat kasus narkoba untuk kedua kali pada Agustus 2019. Henny jugalah yang lintang pukang mengurusi kasus narkoba Rio hingga ia berhasil mendapatkan kebebasan pada Juni lalu. Sayangnya, jelang kebebasan sang suami, Henny harus menelan pil pahit, digugat cerai Rio. Hati Henny semakin hancur ketika saat menghirup udara bebas, Rio tak pulang ke rumahnya. Aktor berusia 35 tahun itu merasa bukan muhrim Henny lagi. BND saya sekarang let it flow aja gitu kan, seperti air mengalir gitu kan, mau keluarganya Rio kayak gimana gitu kan. Saya nikahnya sama Rio gitu, mudah-mudahan Rio dengan seperti ini dia bisa lebih menghormati dan menghargai saya gitu kan. Maksudnya jangan yang tobat sebentar terus mengulangi kesalahan yang sama gitu kan. Mungkin selama ini berpikir pada bertanya-tanya kenapa saya kagak pulang ke rumah. Karena dia sudah bukan muhrim saya, itu aja. Itu seperti itu. Jadi karena hal itu terlalu berat buat saya untuk saya langgar, jadi sudah lebih baik saya pulang ke rumah orang tua saya. Jika Henny dicampakkan suami setelah merasa berkorban segalanya, El Ibnu, mantan vokalis band El Kasih, sempat terpuruk karena ditinggal kekasihnya Sarah. Padahal kehadiran Sarah sempat menjadi oase bagi hati Ibnu yang gersang dan butuh perhatian. Pasalnya, saat menderita stroke, Ibnu digugat cerai oleh istrinya dan Sarahlah yang membantu Ibnu move on dari sakit hati dan kehilangan materi. Kabarnya, Sarah meninggalkan Ibnu karena bosan dituding pansos oleh netizen. Tapi kemarin Sarah kembali menjenguk Ibnu. Lalu apakah Sarah ingin balik ke pelukan Ibnu? Waktu itu kan memang waktu saya berhubungan terakhir itu memang kita mau nikah kan, dia udah mau nikah, dia udah ngelamar saya dan emang niat mau datang ke keluarga saya gitu kan. Tapi ternyata 3 hari sebelum hari H dia memutuskan gitu loh. Jadi Itu 10 tahun lalu? iya, jadi nggak nyangka banget karena 10 tahun yang lalu saya berhubungan sama dia tuh yang dia dalam keadaan yang best condition lah, karir dia, terus popularitas dia. Waktu itu juga dia lagi mengeluarkan album yang kedua ya, 2010 ya, album yang kedua. Jadi terus tiba-tiba 10 tahun kemudian dengan kondisi dia seperti ini ya nggak nyangka banget gitu kan. Akhirnya saya memutuskan, hanya saya buka Facebook saya untuk mencari kabar tentang dia karena saya memang sejak nggak putus hubungan dengan Bang El ini saya menutup diri. Saya menutup Facebook, saya nggak sosmedan, saya ganti nomor, menutup diri dari keluarga, tidak menonton TV lokal. Bagaimana caranya saya itu jangan sampai mendengar kabar tentang dia. Tak bertemu sekian lama membuat Ibnu seolah harus perhatian pada Sarah. Lalu apa yang Sarah lakukan untuk Ibnu? Benarkah ia menyiapkan menu spesial untuk sang kekasih? Tahu ternyata dia itu suka sayuran tuh yang aku tambahin dengan mozzarella jadi rasa sayuran itu dihilangkan gitu kan, jadi nggak terlalu berasa sayur banget. Aku juga learning by doing kan, aku masak kayak gini nggak mau, masak kayak gini kok nggak mau gitu kan. Akhirnya baru deh lama-lama oh dia maunya kayak gini. Jadi dia tuh maunya bisa makan sayuran kalau rasa sayuran itu nggak ada. Jadi di cover dia pakai butter, pakai mozzarella. Jadi sehingga rasa sayur itu hilang.